Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Saya akan menanggapi sebuah pernyataan Bapak Profesor Ahmad Mansur Suryanagara. Pernyataan beliau ini beredar luas di media sosial video pendek. Di beberapa platform saya melihat cukup viral sekali sahabat pernyataan beliau ini, dan saya rasa wajib saya tanggapi karena beliau ini seorang guru bangsa dan salah seorang penulis sejarah di negeri kita Indonesia. Orang yang sehebat ini di bangsa ini menyatakan sesuatu yang menurut saya sangat di luar dugaan sahabat. Kita lihat videonya. Kalau nggak ada Islam, siapa yang berani melawan? Apakah ada dalam catatan sejarah orang-orang yang bukan Islam melawan Belanda? Belanda itu kerajaan Protestan Belanda. Sebelum Belanda datang, siapa penjajahnya? Kerajaan Katolik Portugis. Dia menduduki Malaka, menduduki Kalapa. Kalapa itu namanya Jakarta. Ya sahabat yang terkasih ya, sahabat sudah menonton video ini. Video ini beredar luas loh di media sosial, khususnya media sosial konten video pendek. Seperti real video, short video, bahkan snack video dan yang lain-lain sahabat. Kenapa saya harus menanggapi pernyataan Bapak Profesor ini? Karena dia bukan orang sembarangan di negeri kita Indonesia. Beliau ini adalah orang yang sangat dihormati di negeri kita, orang yang sangat berperan aktif, bahkan seorang yang mempunyai pendidikan tinggi dan salah satu penulis sejarah di Indonesia. Tetapi kita sudah mendengar apa yang beliau katakan tadi ya, bagaimana dia katakan bahwa kerajaan Protestan Belanda, kedua Indonesia dijajah oleh kerajaan Katolik. Saya akan menanggapi pertama kepada Bapak Profesor. Selama saya menjadi Kristen Pak, saya tidak pernah mendengar ada kerajaan Protestan. Bahkan tidak pernah Protestan menunjuk Belanda sebagai pusat kerajaan Protestan. Dan Belanda bukanlah patokan Kristen yang ada di Indonesia ini. Jadi Bapak perlu tahu, di beberapa daerah dan hampir semua daerah yang mayoritas Kristen di Indonesia ini, rata-rata penginjilnya itu orang Jerman Pak. Dan salah satu badan misi terbesar yang ada di Jerman seperti ini berperan aktif untuk menyampaikan Injil atau kabar baik di Indonesia. Dan kita tahu, dan Bapak juga tahu, Jerman tidak pernah menjajah Indonesia. Begitu Bapak Profesor ya. Ya saya tahu maksud Bapak bahwa Belanda datang ke Indonesia membawa pemberitaan gospel atau glory gospel. Jadi begini Bapak Profesor, glory gospel itu pertama kali dicetuskan di Vatikan. Ini sejarahnya Bapak Profesor. Ini sejarahnya ya. Jadi jelas. Jadi itu bukan untuk orang Indonesia. Glory gospel itu digunakan di Eropa Pak. Dan negara-negaranya ya seperti Portugis, Spanyol dan yang lain-lainnya. Tidak ada sangkut pautnya dengan Indonesia. Dan Bapak Profesor perlu tahu, setahu saya dalam program pemerintah Belanda tidak ada program glory gospel. Karena sebenarnya Belanda ini bukanlah negara misionaris. Mereka Kristen dahulunya ya. Tetapi mereka ini menjadikan Kristen itu eksklusif. Saya pernah bertanya kepada opung-opung, orang tua-tua yang pernah hidup di zaman Belanda. Mereka katakan tidak mudah memasuki gereja Belanda walaupun kita Kristen, tidak mudah. Karena Belanda menjadikan gereja itu dan kekristen itu eksklusif hanya untuk kalangan atas. Makanya jangan heran, beberapa penginjil seperti pemberita kabar baik di tanah Jawa, di Pulau Jawa, itu kan ditangkap oleh Belanda karena memberitakan Injil. Seorang asli Indonesia, orang Jawa asli yang menjadi misionaris pertama di Pulau Jawa ditangkap dan ditahan oleh Belanda. Dan banyak daerah-daerah yang ada di Indonesia ini, itu Pak Profesor, misionarisnya kebanyakan orang Jerman. Orang Jerman loh Pak, termasuk Tanah Batak. Nomensen itu orang Jerman Pak, bukan orang Belanda. Selama Belanda ada di Indonesia ini, mungkin mereka hanya punya gereja peninggalan ibadah mereka. Saya belum pernah tahu ada Belanda membangunkan gereja khusus kaum pribumi. Tetapi kalau untuk membangun masjid, saya sudah berapa kali lihat di televisi ada masjid pembangunan Belanda. Kedua, kalau memang Belanda bawa agama
ke Indonesia ini, sudah pasti dong Indonesia ini mayoritas Kristen. Karena kita tahu kecanggihan dan peralatan persenjataan orang Belanda jelas jauh lebih tinggi, jauh lebih hebat dibanding Indonesia. Nah, sudah pasti mereka bisa melakukan berbagai hal, pemaksaan dan segala macam. Bisa saja mereka lakukan. Tetapi nyatanya sampai detik ini Indonesia masih menjadi negeri berpenduduk mayoritas Islam. Justru di zaman penjajahan Belanda yang kata Bapak itu, glory-glory gospel itu, jumlah Muslim sangat tinggi. Yang kedua, tanggapan saya kata Bapak, tidak ada sejarahnya non-Muslim itu ikut berjuang buat kemerdekaan ini, kan gitu Pak. Nah, saya akan bagikan khusus Kristen saja. Ini ada Pak, nih banyak ini Pak, termasuk Patimura juga. Itu pejuang-pejuang Kristen Pak. Nah, banyak banget kan Pak, banyak sekali Pak. Nah, lihat tuh, banyak Pak. Mereka juga dipenjara oleh Belanda, ditangkap oleh Belanda. Lihat itu Pak, ada keterangannya. Banyak Pak, bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak. Bahkan pencipta lagu Indonesia Raya juga seorang Katolik. Gitu Pak. Jadi banyak sekali Pak, lihat Pak. Ketiga, tanggapan saya terakhir, Bapak Profesor ini berkata bahwa Katolik menjajah. Kita nggak usahlah ngomong yang mungkin pada zaman itu kita tidak hidup. Kita lihat saja faktanya. Pernahkah orang Katolik memberontak di negeri ini? Pernahkah orang Katolik membuat sebuah pernyataan melawan pemerintah, melawan Indonesia? Tunjukkan kepada kita kerajaan Katolik atau komunitas Katolik melakukan pemberontakan, perlawanan kepada pemerintah. Kan tidak pernah Pak. Justru orang-orang Katolik, Pastor Romo yang sering saya dengar dalam khotbahnya adalah perdamaian, persatuan, Bhinneka Tunggal Ika, bahkan berkebudayaan. Cukup kuat sekali di Katolik ini budaya nasional Indonesia Pak. Bagaimana mereka bisa memberontak? Dari dahulu sampai sekarang Indonesia ini dipimpin oleh presiden beragama Islam. Belum pernah Pak yang beragama Kristen, belum pernah yang Protestan ataupun Katolik, belum pernah Pak. Belum pernah juga yang Buddha dan Hindu, belum pernah. Belum pernah. Tetapi adakah kita memberontak melawan? Tidak ada Pak. Malah didoakan itu presiden walaupun beda kepercayaan. Jadi menurut saya tuduhan Bapak mengenai kerajaan Protestan bahkan Katolik menjajah negeri ini pernyataan yang tanpa dasar, tanpa bukti. Kita lihat saja fakta-faktanya Pak. Fakta-faktanya. Kalau dinilai dari kepercayaan, coba Bapak lihat. Agama apa yang sering melawan pemerintah? Saya tidak sebut namanya lah. Yang sering turun-turun ke jalan, demo tolak pemerintah, turunkan pemerintah, dukung pemerintah, selalu melakukan hal-hal yang bikin-bikin kerusuhan, bawa-bawa agama gitu. Ini yang bawa-bawa agama ya. Untuk melakukan kekuatan massa, untuk menurunkan sebuah kepemimpinan pemerintah. Coba Bapak lihat, pernahkah kita orang Katolik atau orang Protestan melakukan hal tersebut? Kan nggak pernah Pak. Terus bagaimana kita mau menjajah? Kalau benarlah memang kerajaan Katolik menjajah Indonesia ini seperti yang Bapak tuduhkan, sudah pasti Indonesia ini mayoritas beragama Katolik Pak. Namun pada faktanya kan tidak. Tidak Pak. Jadi kenapa orang yang sehebat Bapak bisa menyatakan pernyataan seperti itu? Sampai saya lihat loh komen-komennya itu Pak ya. Saya lihat begini. Wah, inilah profesor hebat. Tidak ada apa-apanya dengan Panji Gumilang. Banyak yang percaya Pak. Sampai membandingkan Bapak dengan Panji Gumilang. Bapak Profesor Panji Gumilang yang tidak pernah menurunkan benderanya 24 jam non-stop, bendera tetap berdiri di tiang bendera tersebut. Bahkan dia selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Orang seperti itu malah didemo. Tetapi Bapak Profesor begini dibiarin. Saya nggak tahu kenapa ya sahabat ya. Ada orang begini memecah belah dibiarin. Tetapi ada profesor yang mengharuskan, mewajibkan supaya rakyat Indonesia ini menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza, malah didemo. Panji Gumilang berkata, kalau orang Kristen kesulitan untuk ibadah, ke pesantren kami saja ibadah. Didemo. Heran kita sahabat. Heran kita. Yang membawa persatuan malah didemo. Yang ingin
supaya Indonesia lebih dalam lagi kebangsaannya dengan menyanyikan Indonesia Raya 3 standar, di demo, dituduh penistaan bangsa, dituduh penistaan agama. Ini kan repot. Yang begini malah dibiarin. Pernyataan Bapak Profesor, seorang guru bangsa yang dihormati di bangsa ini cukup berbahaya menurut saya. Karena seorang ahli sejarah dengan terang-terangan berkata seperti ini, mengatakan kerajaan Protestan, menyatakan bahwa Katolik menjajah Indonesia, ini kan membuat pilu hati kita, orang-orang minoritas yang selama ini ikut ambil andil dalam perjuangan negeri ini. Nenek moyang kita juga pejuang, Pak. Bahkan nenek-nenek buyut kita juga sudah banyak yang meninggal karena ikut melawan Belanda. Banyak orang-orang Tionghoa juga pada masa itu. Orang-orang Kristen bersatu, makanya muncul Sumpah Pemuda, Pak Profesor. Sumpah Pemuda itu tidak dikatakan satu agama, tetapi satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, berjuang bersama-sama untuk Indonesia ini. Bukan satu agama, Pak. Kalau tidak ada orang Kristen yang berjuang untuk Indonesia ini, jika tidak ada orang Buddha, Hindu, Konghucu dan yang lainnya berjuang untuk negeri ini, tidak akan muncul Sumpah Pemuda itu. Yang muncul adalah satu agama, satu akidah, satu perjuangan. Pasti begitu yang muncul, Pak. Nah, tetapi kita tidak bisa membantah pernyataan fakta yang terjadi, banyaknya agama-agama non-muslim yang berjuang, yang bertumpah darah untuk kemerdekaan Indonesia ini. Makanya muncul Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Kalau tidak ada non-muslim yang berjuang, tidak akan muncul Bhinneka itu, Pak. Pasti akan muncul kita satu agama, kita tidak berbeda-beda. Kan gitu. Ya, pasti akan muncul satu akidah, satu tauhid. Ya itu yang muncul di lambang Garuda itu mungkin. Tetapi karena kita bermacam-macam perjuangan dari suku, agama dan golongan, muncullah Bhinneka Tunggal Ika. Begitu menurut pendapat saya. Karena itu adalah fakta yang kita lihat, fakta yang kita rasakan. Karena tidak pernah Protestan ikut menggeruduk pemerintah, nggak pernah. Dan orang Protestan tidak pernah menjadikan Belanda menjadi pusat kerajaan Protestan, nggak pernah. Fakta yang lebih nyata lagi, daerah-daerah Kristen di Indonesia ini kebanyakan misionarisnya itu dari Jerman, dan Jerman tidak pernah menjajah Indonesia. Nah, mungkin Bapak bisa juga berkata, oh itu kerjasama dengan Jerman, Belanda kerjasama dengan Jerman. Loh, Bapak ingat Perang Dunia Kedua? Perang Dunia Kedua itu kan antara Jerman dan Belanda. Akhirnya Belanda menyerah tahun 1945 atau 1948 nih, saya agak lupa. Karena ada mata pelajarannya itu, sahabat. Iya, mereka itu juga berperang, Pak. Perang Dunia Kedua, Jerman dan Belanda pada masa itu. Orang berperang kok bersatu mau menginjil? Ya nggak mungkin lah. Gitu loh, Pak. Demikian yang bisa saya jelaskan tanggapan saya kepada Bapak Profesor ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.